Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu hebat? Alhamdulillah Bu, luar biasa. Luar biasa, Bapak Ibu ini adalah orang-orang terpilih yang bisa mengikuti kegiatan calon guru penggerak dan semoga nanti dilancarkan. Baik, saya izin memperkenalkan diri, nama saya Ika Yanti Solihah. Sambil saya share screen ya Bapak Ibu. Silakan. Pada sesi ini kita akan membahas mengenai pengelolaan program yang berdampak pada murid. Oke, sebelumnya kita buka dulu dengan doa. Silakan, siapa yang mau memimpin doa? Saya, Bu. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini itu bisa berkah. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Pak Andri yang sudah memimpin doa. Baik, teman-teman semuanya, kita sudah lelah bekerja, kemudian juga mengerjakan berbagai tugas. Mungkin kita perlu untuk refresh sejenak, ya. Untuk refresh sejenak ini, mari kita sama-sama menggerakkan jari-jari kita sebentar saja. Silakan ikuti apa yang saya minta ya. Kita gerakkan jari kita, kemudian kepala kita tengokkan ke kanan, kemudian kepala kita tengokkan ke kiri, kemudian kepala kita tengokkan ke bawah, kepala kita tengokkan ke atas, kemudian kita senyum. Oke, saya mengingatkan kembali bahwa kesepakatan kelas kita adalah yang pertama kita aktif berdiskusi. Kemudian kesepakatan berikutnya adalah nanti teman-teman bisa raise hand jika ingin memberikan pendapatnya. Kemudian kita saling menghargai, kemudian selalu semangat dan juga teman-teman selalu bahagia. Baik, tujuan sesi pada siang hari ini adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, kemudian latar belakang dan juga tujuan program. Oke. Menurut Bapak Ibu di sini, program yang berdampak pada murid itu terdengar, terasa, terlihat seperti apa ya? Silakan, mungkin dari Pak Andri. Ya, menurut saya program yang berdampak pada murid itu ya pastinya program-program yang memang dikhususkan kepada murid yang diharapkan program itu bisa dirasakan langsung oleh murid dan memang dibutuhkan oleh murid. Begitu kalau menurut saya, Bu. Oke, ada yang mau menambahkan, Bu Ratna? Oke, terima kasih Bu Ika atas kesempatannya. Jadi menurut saya program yang berdampak pada murid itu yaitu program yang bisa menampung kebutuhan murid dari segi potensinya, minat, serta bakatnya. Jadi si anak itu bisa mengembangkan sesuai dengan bakat atau potensinya masing-masing dari program yang dilaksanakan. Oke, potensi seperti apa tuh yang bisa dikembangkan? Oke, Di potensi sekolah Bu Ratna mungkin bisa berbagi pengalaman. Oke, jadi potensi yang dikembangkan di sini bisa diantaranya itu dari segi minat belajar. Baik, Bapak Ibu semuanya, selanjutnya kita sudah mempelajari berbagai modul dalam guru penggerak. Kita sampai pada modul terakhir untuk membuat program. Tapi kemampuan-kemampuan Bapak Ibu sudah pada level yang advance. Nah, karenanya di sini kita sama-sama buka ya Bapak Ibu. Silakan dilanjut teman-teman yang lain. Teman-teman sudah banyak belajar tentang program yang berdampak pada murid, kemudian kemampuan apa sih yang kemudian setelah mengikuti PGP ini kemampuan teman-teman ini kemudian berkembang. Kemampuan mengelola aset. Oke, Bu Indri, bagaimana pandangan Bu Indri dalam mengelola aset-aset yang ada di lingkungan sekolah Bu Indri? Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau di sekolah saya itu
aset-aset yang ada ini dipergunakan sesuai dengan programnya ya. Misalnya di sekolah saya itu kan ada aset pertama, ada sumber daya manusia gitu kan, ada guru-gurunya mungkin yang sudah dimanfaatkan dengan benar gitu untuk setiap program-program di sekolah. Itu mungkin Bu. Jadi contohnya tadi dari yang program silent reading. Oke, terima kasih Bu Indri. Jadi mengelola aset menjadi sesuatu yang lebih berdampak. Bu Fitri, mengidentifikasi dan mengelola aset potensi dalam melaksanakan program. Boleh dijelaskan Bu Fitri bagaimana cara mengidentifikasi dan mengelola aset tersebut, Bu Fitri? Ya, baik Ibu. Akan berdampak pada murid, pasti kita akan mengidentifikasi aset-aset yang kita miliki di sekitar sekolah kita. Aset alam juga bisa, Ibu. Kebetulan kita SMA Negeri Cigombong itu ada Danau Lido, gunung gitu. Nah, terus juga aset di sana juga kita ada potensi sumber daya manusianya yang alhamdulillah kita di SMA Cigombong yang ikut guru penggerak banyak Bu, ada 3 orang nih gitu. Jadi kita bisa berkolaborasi juga dengan teman-teman yang lain untuk mengidentifikasi ini. Kalau yang bisa. Oke, terima kasih Pak Andri. Bu Ratna juga nih, kemampuan dalam mengidentifikasi potensi aset yang ada untuk melaksanakan program. Oke, bagus sekali. Oke, kita kembali lagi kepada tujuan daripada fasilitasi ini adalah membuat, merencanakan program, bagian dari judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan dari program. Tadi Bapak Ibu sudah bisa mengidentifikasi aset-aset yang ada di sekolah Bapak Ibu. Jadi kita lebih kepada aset-aset yang bisa untuk dikembangkan, dan ini membuat program-program tersebut lebih berdampak kepada murid. Nah, selanjutnya Bapak Ibu masih pada link yang sama. Silakan Bapak Ibu membuat kira-kira nanti dalam aksi nyata Bapak Ibu itu membuat program seperti apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menuliskan program tersebut, boleh dengan akronim, boleh dengan ya singkat saja. Nanti bisa ditulis lebih lengkapnya dalam EOK. Kemudian latar belakang, modal aset apa yang bisa digunakan untuk mengembangkan program. Kemudian tujuan dari program tersebut apa. Saya dulu udah boleh Bu. Ya, tadi ya saya memberikan nama rencana program saya ada Semanggu Sopaten. Semanggu Sopaten itu artinya SMA Negeri 1 Cigodeg. Sopaten berarti lolos perguruan tinggi negeri gitu Bu. Oke, bagus sekali Pak Andri. Jadi kalau saya bisa highlight bahwa program yang dibidik oleh Pak Andri ini adalah program untuk peningkatan kualitas pembelajaran khususnya pada daerah SMA Cigodeg agar semakin banyak yang lolos pada PTN dan akhirnya nanti akan berdampak luas kepada sekolah dan lingkungan di sekitarnya. Iya, Oke, betul. terima kasih Pak Andri. Jangan lupa Bapak Ibu, dalam program kita juga harus bisa bagaimana memberdayakan siswa. Nah, inilah yang kemudian disebut sebagai kepemimpinan murid. Nah, teacher is in control of putting in the kids control. Jadi bagaimana kita bisa murid tersebut menjadi pembelajar yang kita hanya mengendalikan, tapi murid kemudian yang bisa melaksanakannya. Dan ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dan apa saja hal-hal yang diperlukan? Nah, kita ada 3 hal. Ada voice, yaitu suara anak. Nah, kesempatan anak berpendapat, keputusan apa? Tolong didengarkan ini suara anak. Karena bisa jadi kita membuat program ini program yang bagus yang dikelola dengan baik oleh sekolah. Nah, sebagai guru penggerak, kita bisa menguatkan pemikiran kita untuk membuat program-program tersebut menjadi lebih berdaya. Kemudian mendorong kebermaknaan. Jadi program-program yang ada ini lebih bermakna dan kontekstual dan implementasi kepemimpinan murid. Baik, Bapak Ibu guru yang hebat, kita berada di akhir. Kemudian refleksi tanpa belajar itu berbahaya. Jadi kita akhiri dengan sedikit refleksi dari Bapak Ibu. Silakan dibuka Padletnya.
pada slide terakhir. Oke, hal-hal baru apa yang tercerahkan setelah Bapak Ibu mengikuti sesi pada hari ini? Oke, Bu Indri. Silakan Bu Indri sambil dibacakan refleksinya. Ya, terima kasih Bu. Jadi refleksi saya melalui sesi diskusi ini saya jadi lebih lebih paham gitu bagaimana ternyata cara mengelola aset yang harus seperti apa gitu supaya bisa mendukung program yang berdampak murid sehingga program yang berdampak murid ini akan memiliki kebermaknaan bagi siswa. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Bu Indri. Satu lagi mungkin refleksinya dari Pak Andri. Baik, terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan ya. Tadi saya menuliskan bahwa dalam menyusun program yang berpihak kepada murid, kita memang harus berdasarkan kepada aset yang kita miliki, bukan kepada masalah. Jadi ini yang memang sering menjadi rancu ya, ketika kita ada masalah baru kita bikin program gitu. Nah, tetapi justru kita harusnya adalah berdasarkan aset yang kita punya, kemampuan yang kita punya, hal-hal positif yang kita punya, justru itulah yang harus kita kembangkan menjadi sebuah program sehingga justru hal-hal negatif itu akan tertutupi, bahkan mungkin akan hilang dengan program-program yang memang mendukung hal-hal positif. Nah, itu mungkin Bu dari saya. Kesimpulannya atau refleksinya ya Bu.